Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan sisa usia yang telah diberikan oleh Allah senantiasa istiqamah untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita baginda agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan hari ini ada permintaan dari salah satu jamaah untuk menyampaikan terkait dengan sedekah. Walaupun ini pernah disampaikan dan juga sering yang kita mendengar tentang keutamaan sedekah, karena hadisnya begitu banyak. Bahkan di Al-Quran lebih dari 10 ayat yang membahas terkait dengan sedekah. Begitu juga terkait dengan hadisnya juga kualitasnya juga banyak. Ada yang hadisnya sahih, ada yang hasan, bahkan ada beberapa hadis yang kategorinya maudhu. Maudhu itu hadis yang lemah. Maudhu itu hadis yang boleh dikatakan palsu ya. Ada juga yang dhaif atau dalam kedudukan lemah terkait dengan sedekah. Dalam kesempatan ini juga ingin saya sampaikan terkait distribusi sedekah atau penyaluran sedekah kepada mustahik. Karena jangan sampai juga kita gemar untuk mengumpulkan sedekah ya, tetapi kita tidak bisa menjadikan proses penyaluran sedekah itu sesuai dengan tuntunan. Artinya kita senang mengumpulkan sedekah, infak, zakat, tetapi distribusinya justru tidak sesuai dengan amanah yang mestinya dilaksanakan. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya awali dari surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah berfirman, perumpamaan ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang yunfiquna amwalahum, ya, menginfakkan atau mengeluarkan hartanya di jalan Allah dengan harta fi sabilillah kamathali habbah. Orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah seperti sebutir dan biji ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'ata habbah. Seperti sebutir benih yang menumbuhkan sab'a sanabil, seperti satu biji tetapi menumbuhkan 7 bulir. Dari 7 bulir itu fi kulli sumbulatin mi'ata habbah, dari setiap bulir itu menghasilkan 100 ya biji. Jadi menanam satu pohon akhirnya tumbuh ya bulir ya seperti buah yang ada tangkainya. Dari setiap tangkai itu menumbuhkan 100 biji. Jadi kalau kita hitung satu sedekah itu seperti satu biji, tapi pahalanya sampai dengan 1 menjadi 10 dikalikan 100. Jadi pahalanya itu 100 kali lipat. Kalau melihat dari ayat ini, ya seperti satu biji menghasilkan 7 bulir, tangkai-tangkainya dari tangkai itu ada 100 biji, menghasilkan 100 biji. Jadi dari 1 menjadi 10, 10 dikalikan 100 jadi 700.
Jadi orang bersedekah itu akan mendapatkan 700 kali lipat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sedikit. Inilah keutamaan orang yang bersedekah. Bahkan Allah pun masih menambahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan. Siapa yang akan melipat gandakan? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang-orang yang dikehendaki Allah. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini pernah dalam riwayat, ada seorang sahabat ahli hadis. Seorang sahabat ahli hadis, ada yang mengatakan adalah Abdurrahman ibnu Mahdi, ada juga yang mengatakan Abdullah ibnu Mubarak. Suatu ketika didatengin oleh seorang sahabat. Seorang sahabat ini sakit, lututnya itu sakitnya bernanah. Ada yang dalam riwayat itu sampai sudah 7 tahun, ada yang sahabat menyampaikan lebih dari 10 tahun. Sakit nggak sembuh-sembuh. Sakit nggak sembuh-sembuh, sudah berobat nggak sembuh-sembuh, sudah ke dokter, ke tabib, mungkin sudah dengan bekam, hizamah, dengan berbagai macam pengobatan nggak sembuh-sembuh. Datang ke Abdurrahman ibn Mubarak, menanyakan, wahai sahabat, ini Abdurrahman itu adalah salah satu ahli hadis. Saya sudah sakit, sudah lama, lutut saya bernanah, saya tidak sembuh-sembuh. Sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi masih belum sembuh. Sudah dengan pengobatan apapun tapi belum sembuh-sembuh. Tanya kepada sahabat Abdurrahman ibnu Mahdi. Lalu dalam riwayat Abdurrahman ibnu Mahdi salat sunnah, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah mohon petunjuk. Lalu setelah sholat beliau teringat salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dawu mardakum bis sadaqah. Dawu mardakum bis sadaqah. Nabi dalam hadisnya, dawu mardakum bis sadaqah. Kata Nabi, obatilah orang sakit, obatilah orang sakit dari kalian itu dengan sedekah. Abdurrahman ibnu Mahdi meminta, teringat dengan hadis tadi, dengan hadis Nabi, obatilah orang yang sakit dengan sedekah. Setelah ingat dengan hadis itu, lalu Abdurrahman ibnu Mahdi dalam riwayat menganjurkan, carilah di satu daerah yang kekurangan air, galilah sumur. Sahabat ini ngikutin, gali sumur di tempat orang-orang yang membutuhkan air. Setelah digali, banyaklah orang yang minum dari air yang telah digali. Di sini adalah berarti sedekah dengan air. Di tempat yang orang-orang membutuhkan air, banyaklah orang berduyun-duyun mengambil air dari situ. Karena lisannya orang yang kehausan minum airnya menjadikan sedekah, menjadikan wasilah sembuhnya penyakit tadi. Itu dengan mengamalkan dawu mardakum bis sadaqah. Jadi salah satu keutamaan sedekah itu adalah insyaallah menyembuhkan dari sakit. Salah satu keutamaan ini juga banyak dalam riwayat terkait dengan yang bagaimana mengamalkan hadis Nabi dawu mardakum bis sadaqah. Walaupun hadis ini ada beberapa hadis yang dhaif, yang mirip-mirip, tapi yang hadis ini kedudukannya adalah hasan. Bahkan oleh Syekh Al-Albani ini dikategorikan sebagai hadis yang hasan. Sehingga hadis ini dari berbagai ulama salaf, dari ulama imam beberapa termasuk madhab ini mengatakan bahwa hadis ini bisa diamalkan karena sahih.
Termasuk juga beberapa ulama, ya, apalagi Syekh Al-Albani ini banyak digunakan hadis-hadis ya. Syekh Al-Albani ini banyak menggunakan, termasuk mengatakan hadis ini adalah hasan. Hadirin yang dirahmati Allah, ini baru satu hadis dan ternyata banyak keutamaan dari hadis yang lain. Jadi salah satu obat yang bisa jadi kita amalkan kalau kita sakit, kita coba dengan sedekah. Banyak hadis-hadis lain ya. Tapi mungkin kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan hanya satu hadis dulu ya, karena banyak sekali. Mungkin dari kesempatan pekan depan bisa kita lanjutkan beberapa keutamaan sedekah. Salah satunya adalah keutamaan sedekah adalah, ya kata Nabi, sebagai obat orang yang sakit, kata Nabi, dawu mardhakum sadaqah bisadaqah. Ya, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian itu, kata Nabi, dengan bersedekah. Jadi tidak salah kalau kita mengamalkan, ada saudara kita sakit tidak sembuh-sembuh dengan sedekah. Tetapi sering terjadi pertanyaan, saya sering sedekah, tapi kok sakitnya tidak sembuh-sembuh? Di situ bisa jadi karena kita tidak niatkan untuk bersedekah. Ketika kita akan bersedekah, kalau kita niatkan untuk sedekah, menyembuhkan orang yang sakit, berdoa kepada Allah, ya diniatkan dengan sedekah ini, ya Allah, saya berniat memohon untuk kesembuhan penyakit ini. Ada yang bertanya, apakah boleh sedekah dengan wasilah menyebutkan, ya, karena sedekah ini ingin kesembuhan penyakit. Dalilnya ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Ya, pernah mendengar ya, ketika dalam hadis Nabi yang sahih tadi, ketika ada sahabat dalam suatu perjalanan berteduh karena hujan, masuk ke dalam gua. Ini hadisnya sahih. Masuk ke dalam gua, tiba-tiba ketika berteduh di dalam gua, ada batu yang menutupi pintunya, sehingga didorong tidak mampu, sehingga tidak bisa keluar dari gua tersebut. Ini hadisnya sahih. Lalu berdoalah salah satu di antara bertiga tadi, ya Allah, dulu ketika suatu ketika ya, pembantu saya tinggal di rumah, gajinya belum dikasih, keburu pergi dan tidak tahu ya kemana perginya, sehingga uang gajinya masih ada di saya. Ya, bahasa kitanya begitu. Jadi pernah ada sahabat yang belum memberikan haknya ya kepada orang yang membantu di rumahnya, atau mungkin sekarang asisten rumah tangga, gajinya belum dikasihkan sehingga uangnya ditahan. Karena uangnya ditahan, khawatir terpakai, dibelikanlah ya seekor ternak, dalam riwayat itu ya seekor ternak kambing. Lalu kambingnya dipiara sampai banyak. Tiba-tiba pembantunya datang, disampaikan, wahai saudaraku, dulu ini adalah gaji engkau yang belum diambil, aku belikan ternak, silahkan kalau mau diambil. Diambil semua oleh pembantunya dan berdoa, ya Allah, jika itu sedekahku menjadikan aku memohon kepadamu untuk dibukakan kepada pintu ini, ya, keikhlasanku dengan bersedekah, ya, memelihara harta dengan diberikan ternak, dan setelah itu ternaknya diambil semua tanpa sisa, maka memohon bukakanlah ya pintu ini atau batu yang menutupi gua. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, setelah berdoa begitu, guanya terbuka. Jadi kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh, ya Allah, ya, ini saya punya harta, kalau sembuh saya kasihin, kalau nggak sembuh nggak saya kasihin. Saya mau bersedekah nih, ada kelebihan harta, tapi saya bersedekah kalau penyakit saya sembuh. Tapi kalau nggak jadi sembuh, saya nggak akan jadi bersedekah. Tentu ini tidak boleh. Lalu bagaimana cara penyalurannya? Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah barangkali mungkin pernah mengikuti, ada sebuah webinar pada bulan Maret kemarin di Universitas Ahmad Dahlan ya, di Universitas Ahmad Dahlan ya, atau kalau dulu namanya Universitas Muhammadiyah, pada bulan Maret kemarin.
Pembicaranya adalah Profesor Dr. Abdul Mut'i. Ini kalau dari UIN kenal, karena ini guru besar UIN, Profesor Dr. Abdul Mut'i. Beliau mengatakan bahwa distribusi infak sedekah itu seharusnya secara humanis. Karena pada dasarnya jangan sampai kita senang mengumpulkan sedekah dari orang-orang tapi kita tidak pandai untuk menyalurkannya. Maksudnya humanis bagaimana? Di dalam harta orang kaya itu ada haknya orang miskin, ada haknya orang du'afa, ada haknya orang fakir, miskin, yatim dan sebagainya. Sehingga sebetulnya di dalam harta kita itu ada haknya mereka. Sehingga jangan sampai orang fakir, orang miskin itu mengharap-harap harus baris, ya, harus meminta-minta kepada kita seolah-olah kita ini hebat, seolah-olah kita ini banyak harta, sehingga mereka harus meminta dan harus berterima kasih dengan menunduk-nunduk dan sebagainya. Ini pendapat Profesor Dr. Abdul Mut'i. Jadi yang terbaik adalah jangan sampai orang miskin ini, orang du'afa, yatim ini meminta kepada kita karena hartanya harta mereka, titipan kepada kita. Sehingga yang terbaik itu jangan sampai mereka malu, jangan sampai mereka tersakiti, jangan sampai mereka menerima harta itu merasa rendah diri gara-gara mereka harus datang. Makanya yang terbaik adalah sebaiknya dibuat mereka tidak malu, tidak repot, tidak susah. Karena harta-harta mereka dititipkan kepada kita. Seolah-olah kita pinjam, kita balikin kepada mereka. Berarti yang butuh kita, yang bukan mereka. Sedekah itu yang butuh pahala adalah kita, bukan mereka. Ketika kita bersedekah, itu yang butuh adalah kita. Kita butuh pahala. Kalau kita niatkan tadi untuk bersedekah, untuk berdoa kepada Allah supaya disembuhkan penyakit kita, yang butuh kita, bukan mereka. Jadi jangan lantas kita membuat yang akan menerima menjadi malu. Makanya kalau memungkinkan, kalau kita sedekah, ya tidak harus ria, tidak harus pamer dengan banyaknya sedekah yang kita kumpulkan, tetapi sedekah itu bagaimana keikhlasan kita mengeluarkan harta yang kita miliki. Karena pada dasarnya bukan harta kita, tapi harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita, dan itu haknya orang-orang du'afa. Jadi yang dirahmati Allah, yang menindaklanjuti pada Ketua DKM dan pengurus itu punya program sedekah 1 gelas per minggu, yaitu beras. Tentu ini pun jangan sampai memberatkan, jangan sampai mau sedekah juga membuat teman-teman yang lain malu. Karena bisa jadi walaupun ada yang kekurangan tetap ingin bersedekah. Jangan karena kita mampu memperlihatkan kita bawa lebih dari segelas. Ya kalau bawanya sekarang cukup kepada pengurus. Karena bisa jadi semua orang ingin bersedekah dan tidak harus sedekah itu membuat kita menjadi malu. Ya tetap kita bersedekah sesuai dengan apa yang kita niatkan. Hadirin yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan ya kita sama-sama bisa mensukseskan program sedekah ini, karena pada dasarnya keberhasilannya itu bukan keberhasilan program DKM. Keberhasilannya adalah kita bisa ikut bersedekah. Keberhasilannya milik kita sendiri. Karena bisa jadi dengan tidak begitu kita sedekah segelas beras, ya apa arti satu gelas? Tapi dengan difasilitasi, ya paling tidak walaupun sedikit kita bisa bersedekah dan menjadi rutin mudah-mudahan. Ya. Karena pada dasarnya ketua DKM dan pengurus kan hanya memfasilitasi. Jadi keberhasilan sedekah dari diri kita. Walaupun ada 1 ember, tapi kalau kita tidak bersedekah, ya sebetulnya ya tidak ada yang sukses. Oh, banyak sekali itu sukses, bukan. Tapi sukses itu ketika kita sendiri yang ikut bersedekah. Siapa yang sukses? Ya kita. Siapa yang sukses? Ya B, karena B itu bersedekah. Hadirin yang dirahmati Allah, sehingga mungkin bukan banyak-banyakan, ya bersedekah bukan banyakan, tapi di mana keikhlasan kita membangun kebersamaan. Dan alhamdulillah menurut informasi pengurus sudah mendata minimal ada 4 orang
yang memang akan membutuhkan akan disantuni. Mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai mungkin membuat yang disantuni ini enggak hanya setahun sekali, kalau bisa rutin. Makanya ketika disampaikan targetnya berapa tuh, embernya gede banget di bawahnya. Targetnya berapa? Ketua DKM targetnya 1 liter seminggu, karena targetnya 4 orang. Jadi kalau dapatnya 1 liter lebih sedikit ya sudah mencapai target. Artinya yang akan disantuni itu targetnya, bukan ratusan. Yang memang diutamakan tentu jamaah komplek kita. Dan kalau bisa sebulan sekali itu bisa disantuni. Ya kalau ternyata 1 minggu terkumpul 4 liter, ya barangkali Pak Ketua DKM dan pengurus mau programnya setiap pekan juga barangkali tidak tahu ya. Artinya memang alhamdulillah. Dia nadar rahmatullah, tentu ini sedekah yang ringan. Menjadi mari kita ya sukseskan dengan kita menjadi ikut bersedekah. Dan kalau tidak salah di pekan yang lalu disosialisasikan juga sedekah 2.000 per minggu. Barangkali kita belum tahu kapan Ketua DKM akan mulai sedekah 2.000 per minggu. 2.000 ya, jadi sangat ringan. Karena bisa jadi hadirin yang dirahmati Allah, kalau sedekah itu pakai kotak diputerin, ada kotak nih, muter ya. Saya yakin kalau kita lupa nggak bawa uang, bisa jadi kita malu. Aduh malu ya nggak bawa uang, mendingan balik lagi gitu. Sehingga sedekah konsepnya mestinya tidak membuat kita yang ada ya hal-hal yang membuat kita menjadi merasa tidak nyaman. Ya sebaiknya memang sedekah itu tidak diketahui. Kalau memungkinkan sesuai dengan hadis, tangan yang memberi itu tidak mengetahui tangan yang salah satu tangan itu tidak mengetahui, seolah-olah ketika tangan kanan memasukkan seolah tangan kiri tidak tahu. Artinya maksudnya adalah bagaimana ketika kita bersedekah itu tidak ria, tidak harus dilihat oleh orang. Ya, jadi kalau diputer setiap sholat subuh misalkan itu bisa jadi belum lagi warnanya ya. Walaupun infak 2.000 yang kelebihan harta, aduh susah nyari uang 2.000 adanya 10.000 masukkan 10.000. Tapi bisa jadi membuat menjadi tidak nyaman ya, apalagi kalau lupa. Sehingga mungkin program yang akan digulirkan oleh Ketua DKM infak 2.000, tapi kotaknya juga tentu mungkin nanti diposisikan yang tidak terlalu harus dilihat oleh sesama, mungkin di tangga, di bawah dan sebagainya, sehingga menumbuhkan keikhlasan kita. Dan menurut yang informasi dari pengurus, targetnya 1 minggu cuma 20.000 1 minggu, bukan per orang. Jadi sangat ringan sehingga tidak menjadi beban. Dan berarti 1 bulan bisa memberikan minimal 1 liter beras dan uang 20.000 secara rutin setiap bulan. Tentu kalau lebih pendapatannya ya bisa 30-40.000 per orang. Masya Allah, ini tentu niatan yang baik yang tentu kita juga harus sukseskan. Karena di samping mungkin hadirin sekalian ya berinfak kepada jenis yang lain ya, pada kotak, nanti ada kotak yang besar, ada kotak yang 2.000 dan sebagainya. Tentu mudah-mudahan kegiatan yang digagas oleh DKM mudah-mudahan banyak bermanfaat juga untuk kita semua. Dan yang terpenting hadirin dirahmati Allah, niatkan sedekah kita untuk hal-hal yang baik. Jadi jangan sampai ya tanpa ada niat, karena ibadah itu harus dibarengi dengan niat. Sholat kalau nggak ada niat itu tidak sah. Ujuk-ujuk sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sampai salam. Tidak ada niat untuk sholat tidak sah. Ujuk-ujuk hari Senin nggak makan seharian, dari pagi sampai maghrib nggak makan. Ya, tapi nggak niat puasa, ya nggak dapat pahala Pak. Termasuk juga sedekah. Harus diniatkan, niatkan dengan kebaikan, dan boleh dengan niat mengharapkan kepada Allah. Ya di hadis yang lain banyak untuk kebaikan-kebaikan yang lain, mungkin kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Pada hari ini salah satu hikmah sedekah adalah yang untuk mengobati, berdoa kepada Allah untuk mengobati sakit. Karena kata Nabi ya,
Obatilah ya orang-orang di antara kalian, orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan insya Allah hadis itu ya adalah hadis hasan ya, baik oleh orang-orang salafi ini juga digunakan karena hadisnya hasan, bahkan oleh orang-orang ya Imam Mazhab Imam Syafi'i juga ini hadisnya hasan. Jadi bisa kita amalkan bersama. Walaupun ada beberapa hadis, makanya ada yang sering menyampaikan itu hadisnya dhaif, ada maudhu. Memang ada hadis yang mirip dengan ini, kedudukannya maudhu, betul. Hadisnya adalah uh, palsu. Tapi untuk yang hadis yang tadi saya sampaikan adalah hadis hasan, bisa diamalkan oleh kita semua. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kekuatan, keberkahan untuk keluarga kita. Kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita ziyadatul khair bertambah, keberkahan bertambah kebaikan. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi